Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Yang punya hutang semoga dilunaskan hutangnya. Yang belum punya jodoh, yang sabar ya. Cie. Baiklah, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari sebuah buku berjudul Victoria and Abdul, karya Sarbani Basu. Dalam film ini menceritakan tentang kisah persahabatan Ratu Victoria dari Inggris dengan seorang pemuda bernama Abdul Karim yang berasal dari Agra, India. Film ini bersetting di zaman baheula banget ketika Inggris masih menjajah India. Abdul berhasil mengubah pandangan Ratu Victoria terhadap kehidupan masa tuanya yang kesepian setelah suaminya Pangeran Albert meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu menjadikan kedekatan antara mereka menimbulkan kontroversi bagi anggota rumah tangga kerajaan karena dinilai aneh dan mencurigakan. Dan hebatnya ini bukanlah kisah fiksi, melainkan sebuah kisah nyata berdasar pada jurnal yang ditemukan setelah 100 tahun kematian Ratu Victoria di tahun 1901. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali ketika Abdul yang sedang beribadah di atap rumahnya dengan pemandangan Taj Mahal di dekatnya. Abdul Karim adalah seorang juru tulis bahasa pribumi di pusat tahanan yang masih muda dari Agra, India. Ketika menjalani rutinitasnya sebagai juru tulis, tiba-tiba salah satu pimpinan dari Inggris memanggilnya. Mr. Karim. It's all been such a success, he has decided to present the Queen with a mohur. Mohur, apparently some sort of ceremonial coin. You will travel to England and present the mohur at an official function. Kemudian Abdul ditugaskan ke Britania Raya untuk menghadiri acara perayaan 50 tahun kepemimpinan Ratu Victoria pada tahun 1887. Dan di sana juga dia akan mewakili India untuk memberikan hadiah pada Ratu Victoria berupa mohur, sebuah koin emas yang telah dicetak sebagai tanda penghargaan dari India, yang saat itu diperintah oleh Britania Raya. Tentunya Abdul tak pergi sendiri, dia diberi mandat untuk pergi bersama rekannya yaitu Muhammad. Hari itu juga Abdul berangkat menuju istana Inggris menggunakan kapal. Sesampainya di Inggris, utusan dari India tersebut mulai diajarkan bagaimana cara mereka bersikap di hadapan Ratu Victoria. The most important thing is you must not look at her. Dan Mayor BG selaku pengurus rumah tangga kerajaan Windsor juga mengingatkan bahwa yang terpenting adalah mereka tak boleh menatap ratu dan harus menunduk. Abdul menjalankan tugas itu dengan senang hati, akan tetapi rekannya Muhammad menjalankannya dengan setengah hati. Dan dia juga mengatai BG sebagai orang yang menyebalkan. Singkat cerita, tibalah hari di mana Jubileum Emas atau perayaan 50 tahun Ratu Victoria diselenggarakan. Pagi itu Ratu harus bersiap untuk perayaan tersebut, namun dia tampak tak bersemangat. Sesampainya di gedung istana yang akan dijadikan tempat perjamuan, Abdul dan Muhammad terkesan dengan suasana megah di sana dan mengingatkan kembali bahwa mereka tak boleh menatap Ratu Victoria. Acara pun dimulai. Banyak tamu terhormat yang mulai berdatangan. Para pelayan menyambut mereka dengan hormat. Tiba saatnya Ratu Victoria datang. Semua orang mulai memberi penghormatan selagi musik dikumandangkan. Suasana penyambutan berjalan dengan meriah. Ratu Victoria tiba dengan ditemani oleh pengawalnya. Serentak semua orang kembali duduk setelah Ratu duduk di kursinya dan mulai makan hidangan yang diberikan. Ratu Victoria memakan hidangannya dengan tergesa-gesa, berharap acara akan selesai secepatnya. Namun siapa sangka makanan yang dihidangkan begitu banyak, membuat Ratu Victoria tampak kewalahan bahkan sampai tertidur. Your Majesty. Tibalah saatnya utusan dari India menyerahkan mohur. Kepala pelayan kembali menegaskan bahwa mereka dilarang bertatapan kontak dengan sang ratu. Gentlemen, process, turn, bow, present, and absolutely no eye contact whatsoever. Namun siapa sangka saat menyerahkan, Abdul yang sedikit gugup malah sengaja menatap ratu. Dan kedua mata mereka pun saling bertatapan. Dari kejadian itulah ratu mulai memperhatikan Abdul yang gagah berani dan tampan. Keesokan harinya Henry, seorang kepala rumah tangga kerajaan, membacakan jadwal harian ratu. Namun ratu tampak bosan mendengar jadwalnya yang begitu padat sembari memakan sarapannya. Saat Henry menanyakan apakah ratu menyukai mohur yang dibawa dari India, dia malah menjawab bahwa pria yang membawa nampan itu sangat tampan. I thought the tall one was terribly handsome. Akhirnya ratu memutuskan untuk tak memulangkan utusan dari India tersebut.
Hampir saja Mayor Bige tak bisa bertemu dengan Abdul dan Muhammad karena mereka tengah bersiap pulang dan akan naik kereta kuda mereka. Mayor Bige memerintahkan keduanya untuk menjadi pelayan dalam acara perjamuan ratu. Dalam acara itu, Abdul dan Muhammad ditugaskan untuk mengantar puding ke meja makanan perjamuan. Seharusnya mereka dilarang berbicara. Namun Abdul sangat gugup dan mengatakan, Really, Your Majesty. lalu dia menunduk dan mencium kaki Ratu Victoria, selayaknya kebiasaan orang India. Semua orang yang hadir heran dan memandangnya tak sopan. Namun sang ratu malah terkesan dengan sikap Abdul. I suddenly feel a great deal better. Mengetahui hal itu, Mayor Bige pun memarahi Abdul habis-habisan. Namun tiba-tiba Henry datang dan mengatakan bahwa ratu ingin menjadikan Abdul dan Muhammad sebagai pelayan pribadi hingga acara yubileum emas berakhir. Her personal footman for the rest of the Jubilee. Keesokan harinya mereka dipanggil untuk melayani Ratu Victoria. Tetapi saat sampai di ruangan ratu, hanya Abdullah yang dipersilahkan masuk sementara Muhammad menunggu di luar pintu. Di ruang itu hanya ada Abdul dan Ratu Victoria, sedangkan staf lainnya menguping di luar ruangan. Abdul melayani Ratu dengan senang hati, sembari Ratu menulis tanpa ditanya. Abdul mengatakan bahwa dia juga menulis di India, tepatnya sebagai juru tulis di tahanan pusat Agra. Abdul juga bercerita bahwa yang memiliki karpet yang dibawa ke Inggris adalah dirinya. I was the one who chose your carpets. Dia mengatakan bahwa karpet yang dipilihnya sangat bagus, baik kualitas maupun arti dari seni yang digambar di karpetnya. Ratu mulai terkesan dengan sikap Abdul yang ramah. Sementara itu, Muhammad tak tahan berada di sana dan dia ingin segera pulang. Nicey crap and let's get the hell out of here. Agreed? I promise. Good night. Dia juga mengeluhkan sikap Abdul karena seharusnya mereka sudah pulang ke India jika Abdul tak bertindak ramah. Namun Abdul justru sangat senang, suatu kehormatan baginya bisa melayani sang ratu. Suatu hari Abdul bercerita tentang Taj Mahal, menjelaskan bahwa Taj Mahal adalah bangunan terindah di India yang memiliki arti sangat mendalam yang dibangun oleh Shah Jahan untuk mengenang salah satu istrinya yang telah meninggal. Marvelous building in the entire world, Your Majesty. It was built by Shah Jahan to remember his dead wife. Abdul yang selalu bercerita dengan gembira membuat ratu terkesan dan selalu menanggapinya. Namun orang-orang di kediaman istana mulai khawatir. Mereka tak terima bahwa orang India menjadi pelayan ratu. Saat Ratu dan Abdul berjalan-jalan di taman istana, Ratu mengatakan bahwa dia dilarang untuk pergi kemana-mana. Oh, I can never go there. I am forbidden. Forbidden? They fear I would be assassinated. Karena para pelayan takut akan ada yang membunuhnya jika dia pergi keluar. Menanggapi cerita itu, Abdul malah menceritakan keindahan dunia luar dan enaknya buah mangga dari India. What is mango? Mango is the queen of fruit. Yang membuat Ratu penasaran untuk mencobanya, kemudian meminta Henry untuk segera menyiapkannya. Setelah itu Ratu juga ingin sarapan di sebuah lahan milik Balmoral di Skotlandia. Akan tetapi saat mereka tiba di sana, udara sangat dingin yang membuat para pelayannya kedinginan. Karena cuaca yang terlihat mendung sedari awal, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang kembali ke istana. Hari berikutnya Ratu meminta Abdul untuk mengajarkannya bahasa India. I want you to teach me Indian. Indian? Why would you like to learn Hindi, Your Majesty? Well, I am Empress of India. Kemudian Abdul menyarankan agar Yang Mulia belajar bahasa Urdu, karena bahasa Urdu memiliki derajat paling tinggi dari bahasa India lainnya. Staf di luar pun terkejut mengetahui Ratu ingin belajar bahasa India. He's teaching her Hindu. Oh my goodness me. Terlebih Urdu adalah versi muslimnya. Ratu sangat senang belajar bahasa Urdu, akan tetapi staf lain mulai khawatir dan hanya bisa menguping melalui pintu. Hingga suatu hari Pangeran Edward ke-7 yang kerap disapa Bertie oleh sang ratu telah pulang dari perjalanan panjangnya. Dia terkejut mengetahui ibunya belajar bahasa Urdu dengan seorang pelayan dari India. Saat ratu membuka pintu kantornya, Bertie menentang perbuatan ibunya. You spying on me? Were you learning Urdu? Yes, I was, as a matter of fact. But in front of the entire household. Kemudian ratu marah dan kecewa melihat sikap Bertie. Ratu pun pergi meninggalkannya dan para staf lainnya. Ratu pergi ke Gelasati Seal bersama Abdul. Di sana Ratu mengatakan bahwa dia muak melihat bangsawan istana yang menjilat ke sana kemari guna mengincar kekuasaan. They don't understand anything. These stupid aristocratic fools toadying around, jockeying for position. They couldn't bear me bringing dear John Brown here. Ratu begitu kesepian setelah Pangeran Albert meninggal.
Dia juga mengatakan bahwa semua orang juga menentang sang ratu saat dia memiliki John Brown sebagai pelayan kesayangannya. Abdul menghiburnya dan mulai mengenalkan ayat-ayat Al-Quran pada sang ratu. Abdul mengatakan bahwa dia adalah seorang hafiz dan semua kalimat yang berasal dari Al-Quran menjadikan Ratu Victoria terkesan. In the Quran it says, we are here for the good of others. I'm a hafiz. I know the Quran by heart. By heart, isn't it very long? 114 surahs. I am a Muslim, Your Majesty. I learned the Quran from my father. He's my munshi. Dari sinilah Ratu juga mulai belajar Al-Quran. Ratu Victoria lalu mengangkat Abdul menjadi munsinya, yaitu berarti guru, yang mengajarinya bahasa Urdu dan Al-Quran sekaligus. Seharusnya hal itu tak dibenarkan, karena saat itu sang ratu adalah kepala gereja sekaligus simbol bagi Britania Raya dan akan menimbulkan kontroversi bagi wilayah jajahannya. Para staf semakin resah dengan tingkah ratu yang semakin egois. Namun mereka tak bisa berbuat banyak untuk menghentikan keinginan ratu. Pangeran Bertie menentang bahwa dua orang India ini diperlakukan sebagai anggota rumah tangga kerajaan. Was absolutely scandalized, sitting next to a servant, and a Hindu to boot. Mason is a servant no longer. He's to be given a staff of his own. So you're treating him like a member of the family. No, I like Abdul. You can't take a Muslim to Florence. I can take a Muslim wherever I like. Namun ibunya tetap mengatakan bahwa Abdul telah diangkat sebagai munsinya dan memiliki staf pribadinya yaitu Muhammad. Suatu hari saat dalam perjalanan ke Florence, Ratu memberinya sebuah hadiah berupa leontin yang berhiaskan foto Ratu di dalamnya sebagai hadiah untuk Abdul. I have something for you. It is a locket. How can I ever thank you, Your Majesty? Sebuah kehormatan bagi Abdul menerima hadiah tersebut. Saat berkeliling halaman gereja, Abdul menceritakan bahwa para raja di India juga memiliki ruangan besar untuk menyimpan sebuah karya seni yang diberi nama durbar. Mendengar itu, Ratu Victoria ingin membangun durbarnya sendiri. Dia mengerahkan staf kerajaan untuk menyiapkan durbar agar bisa menyimpan karya seni di sana. Well, I am the Empress of India. I should have a durbar room. That's a wonderful idea, Your Majesty. Suatu malam selesai perjamuan, Abdul mengatakan bahwa Ratu adalah orang yang spesial baginya. You are the most special person in my whole life. And you are the Queen of England. Bahkan lebih spesial dari sang istri. Even more special than my wife. Mendengar bahwa Abdul telah menikah, Ratu Victoria pun terkejut kemudian menyuruh Abdul untuk segera pulang ke India dan menjemput istrinya. You were married? Why didn't you tell me you were married? You must return to India immediately and bring her back at once. Singkat cerita, Abdul pun kembali. Namun bukan hanya istri, dia juga membawa ibu mertua serta seorang pelayan kecil bersamanya. Dari kejauhan terlihat istri dan mertuanya mengenakan burka hitam, dan terlihat juga seisi kerajaan dan para bangsawan semakin khawatir. Namun berbeda dengan sang ratu, dia menganggap penampilan mereka begitu menawan karena membuatnya lebih terlihat bermartabat. Ratu yang tak sabar ingin menemui Abdul dan istrinya kemudian mendatangi kediaman Abdul beserta para pelayan. Pertemuan itu membuat seluruh anggota kerajaan semakin muak dan menganggap semua ini terlalu berlebihan karena mengundang terlalu banyak orang India di antara mereka. Children, Ponsonby, you will have to do something. Saat akan pulang, Ratu Victoria yang penasaran melihat wajah istri Abdul kemudian meminta izin untuk membuka cadarnya. Dan Abdul pun mempersilahkannya. What does she look like behind her veil? You must see her. You really are beautiful. Di hari yang sama, Ratu kemudian memperlihatkan durbarnya yang baru saja selesai pada anggota kerajaan dan Perdana Menteri. This, as you can see, is the Indian corridor. The Durbar room was designed by Mr. Bahram Singh. This, Princess Garama. Honor to meet you, Mr. Prime Minister, sir. A good likeness, don't you think? Setelah berkeliling dan melihat ruangan durbar, Perdana Menteri dan lainnya terlihat kesal. What the hell is going on here, Ponsonby? Karena ruangan tersebut sangat kental dengan nuansa India. Sang ratu bahkan menggantung potret orang India di rumah tersebut, termasuk lukisan Abdul di sana. Di saat yang bersamaan, Henry memberikan mangga pada Ratu Victoria.
Namun saat Abdul memeriksanya, ternyata itu adalah sebuah mangga busuk. Hal itu membuat Henry malu dan menyinggung perasaan sang ratu. Kemudian seluruh staf yang hadir di sana diminta untuk melihat pertunjukan opera yang diperankan oleh Abdul. Namun hal itu justru membuat staf kerajaan semakin bertambah kesal karena yang menjadi pemeran pelayan dalam opera itu adalah anak dan menantu dari sang ratu. A line has definitively been crossed. Never been so humiliated in my entire life. Bertie. Actually, I'm rather enjoying it. Saat acara berakhir, Perdana Menteri memerintahkan Henry untuk segera menyingkirkan Abdul dengan segala cara atau dia akan dipecat. I want this whole sodding mess knocked on the head, or you're finished. Lalu Henry dan staf istana lainnya mulai menghasut Ratu Victoria agar dapat merusak hubungannya dengan Abdul. The Prime Minister was concerned that it might be sending the wrong. Kemudian Ratu Victoria bercerita pada staf istana dan para bangsawan tentang pemberontakan India yang diceritakan oleh Abdul. Namun cerita itu seolah mempermalukan Ratu ketika seseorang menyangkal dan mengatakan bahwa yang melakukan pemberontakan adalah orang Muslim India itu sendiri. Seketika itu kepercayaan sang Ratu pada Abdul mulai terguncang. Ratu merasa dikhianati, lalu menyuruh Abdul untuk pulang ke negaranya. Abdul, I thought you were outstanding as the Sultan of Persia. You've hurt my feelings very much indeed. I'm deeply sorry. But I'm afraid you have to go home. Thank you for everything you've done for me. Setelah berpikir panjang, namun akhirnya sang ratu berubah pikiran dan meminta Abdul untuk tetap tinggal. It is unconscionable that as my munshi you should have lied to me in any way, not to recognize the considerable kindness and devotion you have shown. And so in that light, I have decided, although I'm very disappointed, that I want you to stay. I suppose in some way you thought you were protecting me. Mendengar kepulangan Abdul dan keluarganya yang dibatalkan membuat Pangeran Bertie semakin marah. Dia memerintahkan Henry bahwa seluruh staf istana dan para bangsawan harus menemukan cara untuk menyingkirkan Abdul. Mereka mulai mencari latar belakang keluarganya di India. Di sisi lain, kesehatan Muhammad sahabat Abdul mulai menurun drastis karena penyakit yang dimilikinya dan perbedaan musim antara India dan Inggris yang membuatnya sering sakit-sakitan. Kepala rumah tangga, Henry dan Pangeran Bertie mencoba untuk mengambil keuntungan atas situasi ini dan bermaksud mencari informasi lebih dalam tentang latar belakang Abdul darinya. Namun sebaliknya, Muhammad tak mau mengatakan informasi apapun. Dia malah mendoakan agar Abdul bisa menggulingkan seluruh kekuasaan Britania Raya. We need details. Abdul does what everyone else does. He crawls up the stinking, greasy pool, making fools of all of you because he is a servant of the shitty British Empire. I hope he makes the whole damn thing come tumbling down. I will see to it that you die here. Ketika Ratu Victoria bersikeras meminta dokter pribadinya Dr. Reid untuk memeriksa Abdul dan mencari tahu kenapa istrinya hingga sekarang belum juga hamil, Dr. Reid menemukan bahwa Abdul menderita kencing nanah. Mother, we have to see you. Mother, we come with the very important news of a highly personal matter. I'm afraid our news concerns the Munshi. We have proof beyond any doubt that Abdul Karim is a low-born imposter. Now, I'm afraid he was a mere clerk in a common jail. The Munshi is from a noble family. My own son has sent word from India and has actually spoken to his immediate superior. Abdul and his father are completely common. Sementara itu, setelah semua informasi tentang Abdul terkumpul,
Mereka memberitahu Ratu Victoria dengan dokumen yang menunjukkan bahwa keluarganya sangat sederhana dan miskin daripada yang pernah dia ceritakan. Akan tetapi Ratu Victoria tak memecat Abdul dan malah memperingatkan seluruh staf istana dan para bangsawan karena terus berusaha menyingkirkan Abdul. Ratu Victoria mengatakan bahwa dia akan memberi gelar kebangsawanan pada Abdul. How dare you look down on Abdul? You despicable toads. Racialists, picking on a poor defenseless Indian, spying dossier. His father is a lowly apothecary. I'm afraid it's true, Your Majesty. But don't you see, Mama? He's using his position for his own gain. How dare you defame his poor father? Abdul is a loyal, wise, sympathetic human being. Bertie, I'm ashamed that you're part of all this. Bring Abdul in here. Bring him in. I will be courteous to the Munshi. I will be courteous to the Munshi. I intend to give you a knighthood in the next honors list. Enough! This is absurd! Di tengah perbicaraan, Dr. Red meninggikan suara dan mengatakan bahwa Abdul menderita kencing nanah. We cannot protect you from this any further. The man is riddled with gonorrhea. Dia berharap dengan adanya pernyataan itu Ratu merasa jijik dengan penyakit Abdul. Abdul benar-benar didesak dan dipojokkan dalam ruangan tersebut. Akan tetapi dia hanya terdiam. Di luar dugaan, bukannya merasa jijik, Ratu Victoria malah memarahi stafnya atas perbuatan hina yang mereka lakukan selama ini di belakangnya. Well, you are a doctor. Why don't you treat him? You. Now get out of my sight, all of you. Akhirnya seluruh staf istana dan para bangsawan memutuskan bahwa jika Ratu tak mau memutuskan hubungannya dengan Abdul, maka mereka semua akan mengundurkan diri. If she does not drop this preposterous insult, we should all leave. Ketika Ratu Victoria diberitahu tentang hal itu, sang ratu sangat marah dan membanting seluruh barang-barang di mejanya. Your Majesty, there is something I must say that... Out with it. Girl, can't you see I'm busy? I've come to ask you to reconsider the... What is the meaning of this? Stop shaking. I've come to ask you not to give Mr. Kareem a knighthood, Your Majesty. What did you say? The members of the household demand that you abandon your plans, Your Majesty. We believe that it degrades the very concept of knighthood. Get out of my sight. Your Majesty, I must inform you that if you refuse, the entire household will resign. Ratu menganggap itu sebagai pembangkang dan pengkhianatan. Selanjutnya, Pangeran Bertie dan Henry, kemudian Dr. Red menemui Ratu dan menyuruhnya untuk memecat Abdul, karena kehadirannya sudah membuat kacau seluruh keadaan anggota rumah tangga kerajaan. Mereka juga mengancam jika Ratu mengangkat Abdul dengan gelar kesatria, maka mereka akan mengesahkan Ratu Victoria sebagai orang gila dan akan melengsarkan kekuasaannya. Sang Ratu marah dan mengatakan kekurangan dan kelebihannya. Tetapi di akhir kalimatnya dia mengatakan bahwa dia masih sangat waras. Ratu Victoria sangat kecewa dengan sikap anaknya dan seluruh anggota rumah tangga kerajaan karena telah menyudutkannya. Ratu memanggil seluruh anggota rumah tangga istana dan para bangsawan ke ruangan durbar dan menuntut siapapun yang ingin mengundurkan diri untuk maju. Namun tak ada satupun staf istana yang melakukannya. Anyone wishing to resign, please step forward. Ratu Victoria memberitahu mereka bahwa dia telah memutuskan untuk tak jadi mengangkat Abdul sebagai seorang kesatria. Akan tetapi dia akan memasukkan Abdul dalam daftar kehormatan berikutnya sebagai Komandan Royal Victorian Order. Saat berjalan keluar ruangan, penyakitnya tiba-tiba kambuh. Ratu Victoria pun terjatuh. Your Majesty. Your Majesty. Tak lama kemudian teman Abdul, Muhammad pun meninggal dunia karena dia sudah tak bisa bertahan melawan penyakitnya. I think it's time you went home, Abdul. I've been short-sighted and selfish. It's not safe here. The vultures are already circling. Sepulang dari pemakaman, Ratu Victoria meminta Abdul untuk kembali ke India ketika sang ratu masih bisa memberikan perlindungan padanya. Sang ratu memperingatkan Abdul bahwa ketika sang ratu meninggal, para bangsawan akan menyalahkan Abdul.
Namun karena rasa sayangnya yang begitu besar pada sang ratu, Abdul pun menolaknya. This is my home. And as long as I shall live, I shall be by your side. And I will never leave you. You are a fool. Abdul menegaskan bahwa dia akan tetap bersama Ratu Victoria hingga akhir hayatnya. Dalam film ini diperlihatkan bahwa saat upacara pemberian gelar, Ratu menggunakan jubah kehormatannya dan terlihat sangat berwibawa dan bijaksana. Semakin hari kesehatan Ratu semakin menurun. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Semua anggota penting rumah tangga kerajaan dan Pangeran Bertie merasa sangat sedih melihat Ratu yang sudah tak memiliki harapan hidup. Pada tahun 1901, Ratu Victoria terlihat sangat lemah dan rapuh. Anak-anak dan cucunya berkumpul mengiringi kepergiannya. Akan tetapi Ratu Victoria tetap mengharapkan kehadiran Abdul di sisinya. Abdul menemani sang ratu dan membimbing kepergian sang ratu. Hingga akhirnya Ratu mengucap Alhamdulillah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Alhamdulillah. Goodbye. Suasana berkabung memenuhi kerajaan Britania Raya hari itu. Setelah meninggalnya Ratu Victoria, akhirnya takhta jatuh ke tangan Pangeran Bertie yang sekarang dikenal dengan Raja Edward ke-7. Dia menolak kehadiran Abdul dan membakar semua hal yang berhubungan dengan Abdul dan India. Begitu juga hadiah dan kertas yang diterima oleh Abdul dari sang ratu. Raja kemudian memulangkan Abdul dan keluarganya ke India. Istri Abdul menyembunyikan dan menyelamatkan liontin pemberian ratu untuk Abdul. Hal ini menunjukkan bahwa Abdul tinggal di India hingga kematiannya 8 tahun setelahnya. Film ini berakhir dengan Abdul yang berlutut di patung besar Ratu Victoria yang dekat dengan Taj Mahal. Berbicara dengannya dan mencium kakinya dengan rasa hormat. Dan film pun selesai. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, dan kalau ada film-film menarik yang bisa kita sharing, jangan ragu-ragu buat komen di bawah. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam alur cerita film kali ini. Bagi yang suka dengan video ini silahkan klik tombol like-nya, dan jika suka dengan video-video di channel ini, jangan ragu-ragu buat subscribe aja. Bagi yang udah, Mimin ucapkan beribu terima kasih. Baiklah, akhir kata Mimin pamit undur diri, sampai jumpa lagi di konten alur cerita film menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.